sama persis seperti 2019, waktu itu dugaan-dugaan saja. Nah, sekarang saya kira fakta-faktanya sudah banyak kita temukan dan saya kira ini sudah masuk kepada pidana pemilu. Kejadian yang banyak sekali itu bahkan kemudian ketemu polanya. Polanya itu ada satu algoritma tertentu yang sudah disetting si rekap itu menghasilkan angka sama dengan quick count. Kalau kemudian dia 2 hari, 3 hari kemudian minta maaf, permintaan maafnya nggak ada artinya. Kenapa? Kan sudah tertipu. Itu bahkan dalam cyber war, ya ini ya cyber war atau dalam konteks intelijen, ini itu disebut sebagai propaganda ops operation, ops operation. Jadi itu propaganda menjatuhkan lawan. Ya, ini yang pelanggaran IT ini ya, saya kira ini sama persis seperti 2019, waktu itu dugaan-dugaan saja. Nah, sekarang saya kira fakta-faktanya sudah banyak kita temukan dan saya kira ini sudah masuk kepada pidana pemilu. Apa pidana pemilunya? Jadi begini, dari sistem IT yang disebut si rekap itu kan kita temui ada banyak sekali orang entry data ya, dan entry datanya itu ketika masuk kepada si rekap itu berubah. Perubahannya itu dalam satu TPS itu kan mestinya cuma 306 karena 300 plus 2% ya 306. Jadi normalnya sebuah sistem IT KPU yang seperti ini untuk entry data itu harus ada penjagaan di mana kalau ada orang entry melebihi 306 itu reject. Reject itu bagian dari sebuah kita sebut sebagai bisnis proses atau bagian dari sebuah perencanaan untuk membuat sistem IT itu. Nah, ini kan sudah kita ingatkan tentang keadaan ini karena pengalaman situng. Kita udah kirim surat mengingatkan tentang kerawanan sistem IT ini, kita minta dikalibrasi, kita minta diberi standar lah, standar ISO 27001 itu, tapi tidak digubris. Tapi surat kita itu sudah masuk, sudah diterima dan diberi jawaban. Nah, dan kemudian juga artinya kita sudah mengingatkan, KPU sudah tahu bahwa akan ada kejadian seperti itu supaya tidak terulang seperti 2019. Ternyata setelah Pilpres mulai perhitungan kejadian itu banyak sekali. Nah, kejadian yang banyak sekali itu bahkan kemudian ketemu polanya. Polanya itu ada satu algoritma tertentu yang sudah disetting si rekap itu menghasilkan angka sama dengan quick count. Nah, yang seperti itu. Jadi quick count itu katakanlah 02 itu 57 atau 58% ya. Maka apapun entry-nya, C1 itu dari manapun yang dientrikan ke situ, maka sistem si rekap itu harus menghasilkan sama dengan quick count itu, 57 atau 54% itu. Dan itu peluangnya terbuka ketika kemudian ini tadi itu, dalam bisnis prosesnya, perencanaan pembuatannya itu, KPU harusnya membriefing kepada tim developer ya dalam bisnis proses itu bahwa itu harus ada batasan itu supaya kemudian tidak terjadi. Nah, kenyataannya terjadi. Sudah diingatkan terjadi dan bahkan kemudian banyak sekali entry datanya jauh lebih gila dari 2019. Kalau 2019 itu paling ditambah 100, paling gede yang saya ingat itu ada 700.
Nah, ini laporannya itu bisa sampai 11.056, bahkan ada yang mencapai 500.000 suatu TPS itu. Itu artinya dalam konteks IT ini sudah kesengajaan. Kenapa? Karena sudah diingatkan, sudah dikasih surat, lalu tidak dilakukan, lalu terjadi pelanggaran-pelanggarannya itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini menyebabkan hasil hitung yang diumumkan oleh KPU dan sudah dikonsumsi oleh publik itu menjadi sebuah berita hoax, berita bohong. Saya kira ini bukan paslon ini. Yang tertipu oleh informasi ini bukan paslon. Ini publik, ini rakyat, masyarakat kita semua. Jadi saya pun akan berusaha melaporkan ini. Karena saya merasa tertipu. Tertipu oleh berita resmi yang ada di websitenya KPU. Dan kemudian perhitungannya, angka-angkanya ternyata salah dan menghasilkan sebuah statistik yang statistik itu pada hari itu, pada jam itu dianggap sebagai informasi yang benar. Dan ada korbannya. Korbannya siapa? Korbannya ada yang menganggap dirinya menang gara-gara itu. Karena cocok quick count dengan ini. Dia merayakan. Ya kalau menang kan dia tertipu. Untuk dia. Untuk yang lain juga seolah-olah menganggap dia menang dan kalah. Para pendukungnya resah, galau, iya kan? Tertipu. Hasil akhirnya tetap nunggu. Ya iyalah, hasil akhirnya masih jauh. Iya, kan terbukti bahwa kemudian entry datanya itu luar biasa jauh, ya kan? Dari kenyataan, ya kan? Sehingga misalnya nih, yang Pak Alim ya, yang cukup mudah untuk kita logika. Itu ada penambahan 11.056, bahkan ada penambahan 500.000, banyak sekali. Artinya sebenarnya logikanya simpel. Di dalam sistem IT KPU Sirekap itu tadi terbuka celah. Celahnya itu bukan hanya terbuka, sengaja. Kenapa kok sengaja? Lah itu tadi si KPU yang harusnya sebagai subjek master expert atau orang yang memberikan informasi, Mas, tolong tim developernya mendevelopnya seperti undang-undang ya, undang-undang itu membatasi begini, itu tidak dia lakukan, ya kan? Padahal peristiwa itu sudah terjadi 2019 dan juga sudah saya surati resmi, sudah saya datangi untuk kemudian ini jangan sampai terjadi, minta dikalibrasi, minta di ISO dan lain sebagainya. Berarti di kesengajaan memberikan ruang kepada orang untuk mengotak-atik data agar hasil suara rakyat itu bisa diotak-atik dan hasilnya kemudian menipu. Dan itu langsung tampil kan di Sirekap itu pada hari itu, jam itu, dan publik tertipu. Kalau kemudian dia 2 hari, 3 hari kemudian minta maaf, permintaan maafnya nggak ada artinya. Kenapa? Kan sudah tertipu. Itu bahkan dalam cyber war, ya ini ya cyber war atau dalam konteks intelijen ini itu disebut sebagai propaganda operation, operation. Jadi itu propaganda menjatuhkan lawan, untuk jatuh mentalnya. Dan ini dampaknya luar biasa loh. Dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena kemudian mereka-mereka yang pegang C1, mereka-mereka yang berjuang di lapangan, begitu melihat quick count itu jatuh, itu mentalnya jatuh. Ketika mentalnya jatuh, pengawalannya jadi lemah. Lalu kemudian ketika ketua KPU mengakui itu 3 hari, 2 hari, 3 hari kemudian, apakah dia bisa mengembalikan itu situasinya? Apakah dijaga disertai dengan mengeliminir seluruh itu? Jangan-jangan sudah didesain nanti gampang lah, nanti minta maaf. Lah, iya. Itu kalau 2019 dulu malah kemudian nanti misalnya ini sistem IT Sirekap ini kita laporkan ke Bawaslu, di sidang Bawaslu, lalu kemudian dinyatakan ini bersalah, nah nanti dia mengeliminir sistem IT KPU itu dilegitimasi. Padahal sistem IT kayak dulu namanya Situng atau Sirekap itu dalam undang-undang dan dalam PKPU-nya itu ini itu disebut sebagai alat kontrol. Alat kontrol terhadap hitung manual berjenjang yang dalam sejarahnya selalu terjadi kecurangan. Itu sejarah pemilu itu selalu disertai kecurangan-kecurangan dalam hitung manual berjenjang itu. Ya, jadi ini pengulangan 2019 saja ini, Om Lim ya. Dan karena gini, dimulai dari DPT yang tidak valid.
Dulu cuma 17,5 juta yang kita masalahkan, sekarang 54 juta. Dan itu sudah saya laporkan ke KPU resmi. Artinya bukan sesuatu yang hoak atau bukan sesuatu yang hanya jadi perbincangan di ruang gelap. Saya datang ke KPU, saya laporkan 54 juta itu, saya minta validasi dan verifikasi, saya serahkan 54 juta itu terbaca semua, mereka sudah menerima, tapi kemudian mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Misalnya jawaban tidak masuk akal itu kan saya minta divalidasi, diverifikasi orang yang usianya 1030 tahun. Dijawabnya itu data dari Dukcapil dan kami cek di Dukcapil memang ada, jadi dia memenuhi syarat DPT. Itu nggak masuk akalnya, ya kan? Lalu kemudian mereka-mereka yang berusia di bawah 17 tahun, ya kan? Kan ada 16 tahun, ada 15 tahun, ada 2 tahun, ada 0 tahun, sama juga jawabannya adalah itu data-data yang disandingkan dan dicek kepada data Dukcapil dan mengatakan data-data itu adalah data-data yang memenuhi syarat untuk masuk dalam DPT. Ini tidak logis, nggak masuk akal. Nama-nama yang namanya cuma N, A, kemudian Y, dan lain sebagainya juga sama. Yang paling parah adalah kemudian KPU itu menolak memberikan DPT final atau bahkan DPT kepada pasangan capres secara resmi. Mau klarifikasi apa ini benar sudah terverifikasi atau belum? Iya, jadi permohonan utama itu sebenarnya kita minta DPT dulu, ya kan. Yang kedua kemudian DPT paling update, ya kan gitu. Itu mereka menolak memberikan itu dengan alasan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, padahal ternyata dengan jawaban itu maka saya mengatakan loh KPU lah yang melanggar Undang-Undang PDP itu, pelanggaran pidana bahkan. Kenapa? Undang-Undang PDP itu perlindungan data pribadi itu adalah berbicara tentang akurasi data dan kelengkapan data. Data itu harus akurat dan lengkap agar tidak digunakan orang lain untuk sebuah tindak pidana. Nah, KPU jelas membuat DPT tanpa NIK, tanpa KK, tanggal-tanggal lahir, lalu di situ dia membuat nama-nama ganda, lalu di situ dia membuat nama-nama yang menggelembung tidak ada orangnya, di situ dia membuat nama-nama yang tidak bisa diverifikasi. Artinya dalam undang-undang PDP itu KPU jelas melanggar dengan menggunakan puluhan juta yang data tidak akurat, tidak lengkap, sebagaimana diatur itu untuk sebuah kejahatan pemilu atau pidana pemilu. Ini juga harus segera kita masukkan sebagai pidana pemilu, ya, yang tentu saja prosesnya bukan di MK, ini segera kita lakukan apa itu namanya proses pidana.